Di balik tragedi penerkaman buaya di Guntung beberapa waktu lalu, terdapat sosok pejuang sekaligus pahlawan bagi korban. Fahrisatul Masruroh, salah satu dokter yang berjasa dalam misi penyelamatan satu nyawa yang kala itu keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Perempuan berdarah Jawa itu lahir pada 29 Agustus 1984 di Lamongan, Jawa Timur. Ayahnya seorang petani, namun memiliki keteguhan yang kuat untuk memperjuangkan pendidikan bagi anak-anaknya. Ketika harapan itu gugur di generasi ayahnya, harapan itu kemudian turun dan terus digaungkan di telinga anak-anaknya. Tahun 2000 silam, ia berhasil masuk sebagai siswa di SMAN 5 Surabaya. Selepas kelulusannya, ia membidik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagai tempat belajar selanjutnya. Hal itu didukung penuh oleh seluruh keluarganya, terutama ayahnya. Namun kegagalan menghampirinya di tahun pertama setelah ia lulus dari bangku SMA, yakni 2003. Ia datang kepada ayahnya, mengadukan kegagalannya masa itu. Ia kemudian berhasil menginjakkan kaki di fakultas impiannya di tahun kedua setelah kelulusannya, tepatnya pada 2004. Menjalani hidupnya sebagai mahasiswa kedokteran selama 6 tahun dan berhasil meraih kelulusan 2010 lalu. Babak baru hidupnya dimulai di Bontang, mengikuti jejak sang suami menjadi perantau di tanah Kalimantan. Ia kemudian bekerja di RS Pupuk Kaltim. Sebelum memutuskan untuk kembali melanjutkan studinya dan mengambil spesialis bedah. Ada hal yang unik dari nama panggilannya, Fao. 3 huruf yang diambil dari namanya dan menjadi bentuk tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan kepada pasien. Ya, orang itu datang ke kamu, oke, secara sepintas mungkin masalah kesehatannya, masalah medik. Tapi kalau kamu gali, bisa saja dia ada masalah mediknya, masalah ekonominya, dan masalah sosialnya. Dan Abah yakin, orang tuh nggak bisa disentuh salah satunya. 3 tuh harus kamu sentuh. Sembuh gak sembuh? Kadang pasien datang ke kita, cuma dengar suara kita, cuma, halo Pak, apa kabar? Walah, kangen ya gini, udah sembuh loh. Belum minum obatnya udah sembuh. Kadang ya cuma ketemu, tak kasih vitamin, selesai. Banyak yang terjadi di meja operasi. Hal itu membuatnya memperoleh sejumlah pelajaran soal keyakinan. Kepada media ini, ia menceritakan sering bertemu dengan pasien yang membuatnya memahami arti keikhlasan. Korban dari penerkaman buaya itu menjadi salah satu pasien dengan kasus paling menantang dan tergolong berat yang pernah ditangani. Melihat keadaannya yang sangat parah dan berhasil bertahan hingga sekarang membuatnya takjub. Dijelaskan dia, tugas berat ia dan sejawat saat ini berasal dari berita-berita yang tidak valid atau hoaks. Hal itu membuat pasien terkadang tidak ingin mendapat tindakan dan berakhir menjalani perawatan yang kurang tepat. Yang korban gigitan buaya itu, beratnya di sini itu sayang ada banyak aspek. Jadi masalahnya berat di multitraumanya, fasilitas, sosialnya. Nah itu kita harus satu paket, bisa merangkul itu, bisa menangani itu, tanpa diintervensi oleh apapun. Selain itu, yang lebih berat baginya sebagai seorang dokter bedah justru bukan melakukan tindakan bedah, namun meyakini orang lain bahwa ia adalah dokter bedah. Karena postur tubuh saya yang lebih kecil, terkadang pasien ragu kalau saya adalah dokter bedah. Itu yang lebih berat menurut saya, tandasnya sambil tertawa.